Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus Guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai Rp50 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokiman menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik, hasil visum, menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonuaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor.
Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja. Kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum. Jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanua Raya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baitu. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus Guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai Rp50 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik, hasil visum, menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonuaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan.
Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanua Raya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus Guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai Rp50 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik, hasil visum, menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonuaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi.
Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno Duaji belak-belakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno Duaji menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno Duaji bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno Duaji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman,
Ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baito. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokiman menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya 20 juta rupiah. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka 50 juta rupiah dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, 50 juta rupiah itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang 50 juta rupiah dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik. Hasil visum
menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang 20 juta rupiah. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonwaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno Duaji belak-belakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno Duaji menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno Duaji bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno Duaji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani.
Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rokiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baito. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya 20 juta rupiah. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka 50 juta rupiah dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, 50 juta rupiah itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang 50 juta rupiah dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana.
Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik, hasil visum menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang 20 juta rupiah. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonwaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya.
akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rokiman terkait kasus guru honorer. Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baito. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman di Sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya 20 juta rupiah. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka 50 juta rupiah dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, 50 juta rupiah itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa.
kata Halim. Terkait uang 50 juta rupiah dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik. Hasil visum menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang 20 juta rupiah. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonwaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul bu guru Supriyani tapi jatuh di sawah.
Istri Aibda Wibowo Hashim, Nur Fitriana, menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer, Supriyadi, di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyadi, Andre Darmawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyadi. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyadi. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyadi ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyadi. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyadi meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rokiman terkait kasus guru honorer. Supriyadi yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyadi. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baito. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus guru Supriyadi. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman di Sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyadi mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyadi. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, 50 juta rupiah itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan.
Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang 50 juta rupiah dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik. Hasil visum menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang 20 juta rupiah. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonwaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani.
Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rokiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baitu. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baitu, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman di Sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baitu dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baitu untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan,
Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral. Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik. Hasil visum menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonwaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi,
Sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baitu. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baitu, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3
Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus Guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai Rp50 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya Katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya. Ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik. Hasil visum menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonuaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Guru Supriyani yakin tidak bersalah, hasil visum berpotensi mendukung keyakinannya itu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengatakan hasil visum anak polisi berbeda dengan hasil penyidikan polisi. Visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban disebabkan oleh benda tajam, bukan benturan benda tumpul. Berdasarkan kesaksian dari para guru dan siswa lainnya di SD Negeri 04 Baito, tidak ada peristiwa kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua PGRI Sultra ini mengecam tuduhan penganiayaan tersebut dan berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aibda Wibowo disebut polisi cengeng, dicurigai rekayasa kasus. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J ikut menyoroti kasus guru honorer yang dilaporkan karena dituduh aniaya anak polisi dan menaruh kecurigaan adanya rekayasa pada kasus tersebut. Susno 2J blak-blakan mengkritik Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi di Konawe Selatan yang melaporkan guru honorer Supriyani. Susno 2J menyebut bahwa kasus polisi laporkan guru honorer itu banyak kejanggalan. Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyebut ada bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan tersebut. Susno 2J bahkan menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar.
Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ia menyebut ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Susno 2J merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani. Istri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Istri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanuwaraya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baitu. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebelum juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baitu, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Jenderal Bintang 3, Menteri dan anggota DPR RI dibuat marah mengetahui kronologi kasus Guru Supriyani. Mereka geleng kepala karena sang guru yang bergaji Rp300,00 per bulan diminta uang damai Rp50 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman di sidang Pengadilan Negeri Andolo Konawe, Selatan Kamis 24 Oktober. Awalnya katiran suami Supriyani mengatakan, istrinya dituduh menganiaya siswanya di SDN 4 Baito dan ayah siswa itu anggota polisi bernama Aibda Wibowo. Katiran mengatakan sudah berkomunikasi dengan Polsek Baito untuk mediasi. Namun gagal karena ibu siswa D, istri Aibda WH tidak memaafkan Supriyani. Ibu dari D tidak memaafkan dan meminta waktu, kata Rokiman. Tak ingin istrinya ditahan, Katiran terus berupaya termasuk membayar uang damai dan menyiapkan uang Rp10. Sebagai mediator, Rokimin menyampaikan hal ini ke Polsek Baito, tapi Aibda WH belum bisa menerima. Lalu Rokiman menanyakan soal berapa nominal uang dan kesanggupan Katiran yang mengatakan punya Rp20 juta. Namun Aibda WH memperlihatkan gerakan tangan 5 jari. Dikatakan bahwa 5 itu angka Rp50 juta dan saya sampaikan ke suami Supriyani, kata Rokiman. Mendengar itu, Katiran menurut Rokiman tak sanggup, Rp50 juta itu dirasa berat dan memutuskan mengikuti proses di pengadilan. Apalagi selain syarat uang damai, Supriyani dituntut meminta maaf dan mundur. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. Ini ada apa? Dia diminta bersurat ke Kadis untuk mundur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, kata Halim. Terkait uang Rp50 juta dibantah oleh Namun, Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan yang besarannya seperti itu, tidak pernah kami meminta, ucap dia dalam sebuah video yang beredar. Namun kasus ini viral, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji marah besar. Ia menyebut Aibda WH polisi cengeng dan melihat kasus ini penuh rekayasa. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya, ex-Kabareskrim Polri ia menilai, polisi dan jaksa tidak profesional dan tak paham jika guru dilindungi hukum jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan itu bukan pidana. Kedua PP 2004 Pasal 39 Ayat 1, Pasal 39 Ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 yang menyatakan, itu tidak bisa dipidana karena bukan pidana. Kemarahan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Muti yang terus mengawasi kasus ini dan mengatakan melihat pengabdiannya Supriyani bisa diangkat menjadi ASN, PPPK, lewat jalur afirmasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan benar-benar mendapatkan keadilan. Harus diungkap secara transparan ke publik, harus diperlakukan secara adil, ujar Philip Wamafma. Sok tolak 20 juta. Aibda Hashim kini panik, hasil visum, menangkan Guru Supriyani. Guru Supriyani bertekad terus melanjutkan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang membuatnya jadi seorang terdakwa. Padahal, sebelum kasus ini disidang, pihak Supriyani sudah berupaya damai dengan menyerahkan uang Rp20 juta. Akan tetapi, menurut Rokiman selaku Kepala Desa Wonuaraya, pihak korban menolaknya. Mengutip Kompas.com, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda Hashim selaku ayah korban menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan.